Sebuah kecelakaan pesawat merenggut 234 nyawa. Inilah tragedi Garuda Indonesia penerbangan 152. Bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi? Mari kita kembali ke tanggal 26 September 1997. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pukul 12.40 waktu setempat, Garuda Indonesia G152 lepas landas V234 penumpang dan terbang dengan lancar. Tujuannya adalah Medan, Sumatera Utara. Penerbangan domestik ini menggunakan Airbus A300 berusia 15 tahun. Pesawat dipiloti oleh kapten berpengalaman Hance Rahmaguan Wiyogo dan kopilot Tata Zebaldi yang bertugas saat itu. Pesawat berhasil menanjak ke ketinggian jelajah 35.000 kaki. Estimasi waktu terbang sekitar 2 jam. Namun, dalam perjalanan menuju Medan, Indonesia sedang dilanda kebakaran hutan. Pulau Sumatera tertutup kabut asap yang sangat pekat. Jarak pandang turun hingga hanya 400 meter. Jauh di bawah standar pendaratan yang aman. Pukul 13.50. Pesawat mulai turun dan melakukan kontak dengan medan approach. Kru berencana melakukan pendekatan dari sisi kiri, yaitu mengikuti rute pendaratan jalur putih. Namun, saat itu ada pesawat yang baru lepas landas dari bandara. Rute lepas landas itu sedikit berpotongan dengan jalur kiri. Pendaratan Garuda G152. ATC kemudian mengarahkan G152 melalui rute pendekatan kanan, yaitu mengikuti rute jalur berwarna sian. Padahal, kapten biasanya mendarat melalui jalur putih di sisi kiri. Pikirannya sudah terbiasa dengan rute pendekatan kiri tersebut. Hal inilah yang menjadi awal mula petaka hari itu. Saat petugas ATC menginstruksikan kru merpati 152, belok kiri 240 derajat untuk intersepsi ILS. Di sini, petugas ATC tidak menyebutkan Indonesia 152 atau Garuda 152. Kru Garuda Indonesia penerbangan 152 mengira panggilan itu bukan untuk mereka, sehingga mengabaikan instruksi tersebut. Beberapa detik kemudian, ATC menyadari tak ada respons. Petugas menyadari kesalahannya dan segera bertanya, 152, apakah Anda menerima? Kali ini, kru penerbangan 152 menerima instruksi dan menjawab, Roger. Namun, saat ATC mengonfirmasi, ada informasi krusial yang terlewat, yaitu arah pendekatan. Jalur kanan rute sian tidak disebutkan kembali dalam panggilan ini. Karena kurangnya informasi ini, kru berasumsi bahwa mereka tetap menggunakan rute pendekatan kiri seperti biasanya. Pukul 14.13. Pesawat mulai belok kiri. Tapi kru tak sadar arahnya salah. Setelah terbang beberapa saat, ketika ATC menginstruksikan belok kanan 046 derajat untuk intersepsi runway, kapten yang sedang memegang kendali secara refleks malah terus berbelok ke kiri. Bukannya berbelok ke kanan sesuai perintah ATC. Pola pikir kapten masih terpaku pada pengalaman terbangnya selama ini, sehingga salah mengira harus belok kiri. 30 detik kemudian, kopilot menyadari kesalahan tersebut dan mengingatkan kapten untuk mengubah arah. Kapten menjadi ragu dan mengonfirmasi kepada ATC. Indonesia 152. Konfirmasi apakah kami belok kiri atau kanan? Heading 046 derajat. ATC mengulang instruksi untuk belok kanan. Kapten pun mulai memperbaiki arah pesawat. Namun saat akan kembali ke jalur yang benar, peralatan radar bandara saat itu sudah usang. Radar tersebut hanya memperbarui posisi setiap 12 detik. Saat petugas ATC melihat pesawat masih berbelok ke kiri, ia bertanya lagi. Indonesia 152. Konfirmasi apakah kalian sedang belok kiri? Terganggu oleh pesan ini,
Kapten menjawab, "Kami sedang berbelok ke kanan." ATC justru menjawab, "Indonesia 152. Oke, lanjutkan belok kiri." Kapten menjadi sangat bingung. Tadi disuruh kanan, sekarang disuruh kiri. Terjadi kekacauan instruksi antara ATC dan pilot. Kapten akhirnya membawa pesawat berbelok kiri lagi. Bersamaan dengan itu, tanpa pandangan visual yang jelas, Kapten menurunkan pesawat hingga di bawah 2000 kaki. Ketinggian ini berada di bawah batas aman area pegunungan. Akibat kebingungan instruksi ATC dan jarak pandang rendah, asap tebal menutupi pandangan ke darat. Pilot sepenuhnya bergantung pada instrumen. Mereka tidak menyadari bahwa pesawat dalam bahaya besar. Tiba-tiba, kopilot menyadari ketinggian pesawat dan berseru, "Kita turun terlalu jauh." Pepohonan mulai terlihat samar di depan. Kopilot berteriak kencang, "Tarik! Tarik!" Kapten segera menambah tenaga mesin penuh untuk menanjakan pesawat. Tapi hanya 5 detik setelah mesin dipacu maksimal, sayap kanan pesawat menghantam sebatang pohon. Dahan pohon mematahkan sebagian sayap. Pesawat kehilangan kendali dan terbalik, lalu jatuh di pegunungan 30 km dari Medan. Seluruh 234 orang di dalamnya tewas. Setelah kejadian tersebut, investigasi segera dilakukan oleh pihak berwenang. Laporan akhir menyebutkan penyebab kecelakaan adalah salah paham kapten mengenai rute pendekatan, serta instruksi ATC yang membingungkan. Kapten terbiasa melakukan pendekatan kiri, padahal rute aslinya saat itu adalah pendekatan kanan. Pola pikir kebiasaan kapten membuatnya terus menjalankan instruksi belok ke kiri. Karena jarak pandang rendah, pilot tidak menyadari ketinggian pesawat sudah terlalu rendah. Sistem peringatan darat, GPWS, yang sudah tua, gagal memberikan peringatan tepat waktu. Tragedi ini pun tak terelakkan. Di Bandara Medan, sebuah monumen dibangun oleh keluarga korban untuk mengenang nyawa yang hilang selamanya dalam kabut asap. Pelajaran dari tragedi ini sangat mendalam dan menyakitkan. Semoga peringatan ini membuat langit masa depan menjadi lebih aman.